Intinya pertama kita mengurangi anggaran belanja ya. Jadi ibu-ibu biar menanam sayuran di rumah, yang tadinya kita mau sayur kangkung, kita udah nanam di rumah. Cabai, tomat, kemudian apalagi bawang merah, mereka nanam di rumah. Kita itu ibu-ibu rumah tangga ya, daripada kita ngobrol-ngobrol kan, lebih baik ya kita nanamlah di pekarangan untuk konsumsi keluarga kita, karena sayuran-sayuran itu kan sehat ya yang ditanam di pekarangan. Jadi harapannya juga bagi kelompok wanita tani yang ada di Kota Tangerang itu terus memotivasi warganya untuk menanam sayuran di pekarangan. Ini salah satu anggota KWT Anturium. Kesehariannya ini sudah tidak membeli sayuran di luar. Jadi hasil panennya dimasak buat konsumsi keluarga. Ada kendala Bu dalam menanamnya? Biasanya suka kendalanya kalau ini media tanamnya ya kadang-kadang kurang subur. Tapi udah difermentasi, dikasih pupuk kandang atau apa? Kebetulan kemarin pas mengolah tanahnya sudah dicampur dengan sekam, media tanam sama pupuk kandang. Ya, karena menghasilkan buah jadi ada pupuk kandangnya. Gitu. Pupuk kandangnya pupuk kandang apa Bu? Pupuk kandang asli kami. Ya. Yang sudah difermentasi. Ya, betul. Jadi kita di sini dikonsumsi iya. Kemudian kalau banyak yang nyari bibit tanaman juga kita ke anggota, nyebar ke anggota. Jadi di grup kita umumkan siapa yang punya bibit sayuran. Jadi kalau orang dari luar nyari bibit itu kita disedia gitu. Tidak hanya di KWT. Kalau KWT misalnya habis, di anggota tuh banyak. Jadi kita nyari bibit-bibit di rumah anggota. Kan kayak gini terong-terong ya Bu Suryadi ya, jadi kita nggak harus beli ya. Banyak terong-terong di belakang juga ada. Nah ini kembang kol ya. Ini kembang kol ini karena udaranya panas jadinya layu-layu. Nah ini ada kucai ya. Ini ada kucai udah bisa dibibitkan ya Bu. Ini iya, ini bisa dibibitkan lagi nih. Ini dari bijinya ini bisa dibibitin lagi. Nah tuh ini bisa dibibitin. Taruh di media aja, contoh seperti ini tuh, ini bisa dijadiin bibit. Nah daun bawang, kalau goreng telur nggak susah-susah ya, tinggal metik. Beda kalau yang dari asli dari biji seperti ini. Bumbunya juga beda. Tapi ini juga nanti bagus kayak gini nanti ya. Tinggi dulu. Nah nanti kalau udah banyak ini bisa dipecahin, ditaruh lagi ke polybag atau ke pot. Dalam seminggu kira-kira Bu Suryadi belanja berapa kali sih sayuran? Sayuran bisa dihitung ya. Seminggu itu paling
berapa kali belanja ke warung? Kalau warung paling 3 kali lah kalau sayuran buat ini kan suka bosen sayuran yang kalau terong kalau mendadak pengen metik aja gitu. Jadi dalam seminggu paling 3 kali gitu ya? Untuk ganti menu. Ganti menu. Kalau terong mau tiap hari ada terus. Oh iya. Stoknya banyak ya, Bu. Alhamdulillah walaupun di sini tempat banjir, tapi tetap masih bisa bertahan. Banjir terus kembali lagi, banjir kembali lagi. Kemudian saya mempunyai anggota itu 40 orang. Nah sekarang tidak hanya anggota yang menanam di pekarangan rumah, tapi banyak warga yang mengikuti ikut menanam di pekarangan. Jadi kita tahun 2013 itu dapat bantuan yang namanya Tangerang Berkebun. Jadi Tambun, kita diberikan bantuan berupa alat-alat pertanian, benih dan sebagainya. Nah itu di situ saya berusaha mengajak teman-teman waktu itu hanya 5 orang. Nah kita mempunyai semangat karena gini, ini tempat banjir. Kita harus buktikan bahwa kita walaupun di tempat banjir tapi bisa atau punya sesuatu yang bisa kita banggakan gitu. Dari anggota lah akhirnya bisa mengajak tetangga-tetangga kiri kanan untuk ikut menanam di pekarangan gitu. Jadi awalnya itu anggota itu panen di rumah, mereka memberikan kepada tetangga-tetangga. Jadi biar mereka bisa merasakan dulu rasa sayuran yang kita tanam di pekarangan dengan yang kita beli di pasar itu sangat berbeda rasanya. Ya, hari ini kita akan menyemai kubis, kemudian ini buat hidroponik ya, sawi pagoda. Jadwalnya enggak sih, enggak. Jadi kita memang produksi terus bibit-bibit. Jadi setiap saat memang kita nyemai. Kira-kira sampai 5 tray sehari. Dalam seminggu ya, bukan per hari. Jadi kita seminggu itu ada sekitar 5 tray. Di KWT itu kan butuh bibit banyak, jadi kita pakai tray. Nyemainya pakai tray. Kalau di sini enak, waktu pindah tanamnya dia nggak akan bergerak akarnya. Jadi kalau ditanamnya sekaligus seperti ini ya. Bagi yang baru ini agak sulit gitu karena akarnya terputus. Jadi ketika kita pindahin ke media tanam, mereka akan layu dulu gitu. Tapi kalau di sini kita ambil bibitnya, kita masukkan ke dalam media tanam, pindah tanam itu bibitnya nggak akan layu, jadi langsung seger gitu. Biasanya kita langsung siram dulu ya. Harus penuh kasih sayang. Seperti merawat bayi katanya. Malah kita tuh kalau nanam itu sambil ngobrol, jadi tanamannya diajak ngobrol. Tunggu ya sayang ya, gitu. Cepat besar ya. Biasanya jari yang main. Kalau kayak gini kan cepet tuh. Kalau kayak gini kan cepet ya. Jadi kita satu lubang satu. Nama saya Yuliana Darmawan. Saya di sini sebagai ketua kelompok wanita tani Anturium.
Dan keseharian saya ya saya sebagai ibu rumah tangga juga alhamdulillah dipercaya oleh Dinas Ketahanan Pangan menjadi narasumber pendamping untuk kelompok wanita tani yang ada di Kota Tangerang. Anturium itu dari tahun 2013. Kemudian luar biasa ya, yaitu dampaknya juga luar biasa kepada masyarakat. Jadi itu juga yang memotivasi saya untuk ayo kita harus bisa gitu. Jadi karena semangatnya anggota, ya kita sama-sama untuk membangun KWT ini. Di terai semai ya, kalau di terai semai kita langsung masuk ke sini. Jadi tunggu di sini sampai dia agak daunnya agak banyakan. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Baru bisa pindah ke media tanam. Nah kalau ini kita berhubung kita semainya tadi di sini semua gitu ya. Nah kita pindahkan ke lahan. Ini hati-hati karena akarnya nanti goyang ya. Kalau begini kan agak mending ya, nggak itu. Kemudian kita kasih lubang di sini. Ini kita masukin. Nah, kita sambil pegang, tutup tanahnya. Begitu. Nah, yang ini juga sama, Mami dipegang itunya. Kan daunnya dia nanti lebar ya. Jadi jaraknya jangan terlalu dekat. Kalau pakcoy caisim dia bisa 20 cm, 1 jengkal gini. Kalau caisim, kalau ini kan sawi putih, jadi harus jauh jaraknya. Karena dia besar, daunnya besar. Terasa berubahnya yang mereka tadinya nggak bisa menanam, jadi alhamdulillah sekarang udah bisa gitu. Mereka menyemai di rumah karena di sini kan kita ajarin ya, awalnya itu memang tadinya nggak bisa. Jadi kalau disuruh pindah tanam aja mereka nggak mau karena ada pepatah lah istilah nih yang namanya tangan panas gitu kan. Jadi mereka tadinya nggak mau. Nah akhirnya saya di sini saya motivasi terus, ayo pasti bisa gitu. Nah hanya kan perlakuan kita, sebenarnya perlakuan kita bagaimana caranya kita memindahkan semaian dari semaian ke media tanam. Nah itu yang kita ajarkan kepada anggota yang pada alhamdulillah pada akhirnya mereka semua bisa menanam. Nah, sekarang kita akan membuat pestisida organik. Bahannya ini daun paya ya. Siapa nanti di sana ada bawang putih. Oke, sekarang kita petik ya. Nah, petiknya kayak gini ya. Daunnya ya. Ayo, Bu Ria. Kita memang biasa menggunakan pestisida nabati ya, terbuat dari daun paya dan bawang putih. Nah, ini kita ini aja ambil daunnya saja ya, setelah dipotekin gini, kemudian kita iris. Bawang putihnya nggak usah dikupas, nggak apa-apa, masukin aja dalam.
halus ya. Kita angkat. Ya, kemudian kita saring. Nah, ampasnya ini jangan dibuang ya, kita bisa gunakan lagi. Jadi kita tambahin air, kemudian kita simpan. Ya, kita simpan sampai kira-kira 1 minggu, airnya kita ambil lagi. Jadi itu bisa buat nyemprot kembali ya. Sayuran daun kan masih bisa bagus, tumbuh bagus dengan pupuk kandang atau kompos aja udah bagus dia. Ya kalau otomatis ya kalau organik lebih bagus, tanah juga nggak akan rusak gitu ya. Kalau kebanyakan pupuk kimia itu tanah jadi keras, sepak kalau kata orang sepak gitu ya. Jadi kayak nggak ada nggak ada rasa gitu ibaratnya. Jadi kalau organik itu karena menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, jadi dibusukin pembusukan ya oleh jadi air leri lah, jadi air POC gitu, POC buatan sendiri, itu lebih bagus ke tanah. Bekas panen ya atau Iya. panen baru ya? Bekas panen Pak, ini terus ditaruhin lagi. Oh, ini juga kelihatannya sama nih. Iya, kalau ini udah ditaruh di sini sekitar setengah bulan yang lalu. Oh, sama bulan. Iya. Ini biasanya dia panen setelah umur berapa? Ini 2 bulan setengah. Ini kan varietas baru Pak, Larissa. Iya. Itu terong tuh bukannya udah siap petik itu? Udah Pak. Harusnya kan ya? Iya udah disiap petik. Karena kalau nanti lambat pemetikannya terlalu Tua ya. Terlalu tua. Iya. nggak nyaman. Ini mau dibikin manisan juga Pak. Oh, bisa dibikin manisan? Bisa Pak. Pernah dicoba? Pernah. Pendampingan itu dari Dinas Ketahanan Pangan. Dari awal tuh Dinas Ketahanan Pangan yang mendampingi kami. Nah itu penyuluh pun mengajari kami bagaimana caranya bercocok tanam. Ya harapan saya dengan adanya KWT, dengan munculnya KWT yang tumbuh di kelurahan-kelurahan, maka ibu-ibu ini memiliki potensi yang masih belum kita gali. Nah dengan adanya aktivitas itu mereka bisa menggali eksistensi kaum ibu bisa jauh lebih tinggi, kemudian mereka bisa membantu. Ujung-ujungnya sih saya berharap aktivitas ibu-ibu yang ada di KWT itu nanti berujung kepada membantu kemampuan ekonomi rumah tangga masing-masing. Bu, saya lihat madu labu ini ada yang sudah siap panen. Iya Pak, sudah Pak. Yang Kalau ada ini. pisau bisa. Ini saya siapkan. Oh, ini biasa bawa pisau ya? Habis nyabut potong-potongin rumput. gitu. Iya. Nah kita petik aja ini Iya. ya? Ini kayaknya Sudah siap. waktunya panen. Iya. Nah ini kita bikin bolu Pak, bolu labu Oh. madu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Bisa diolah pakai bolu? Bisa, jadi Pak. bolu? Iya. Jadi belajar masak juga ya ibu-ibu di sini? Iya Pak.
karena manfaatnya besar sekali ya bagi kita juga, bagi ibu-ibu di RW 3 ini ya, makan atau konsumsi sayuran-sayuran sehat. Juga kita ini memang tempat banjir, jadi tempat banjir memotivasi, ayolah kita bisa gitu. Jadi kalau seandainya jangan hanya dikenal karena banjir, kita kan Pondok Arum, siapa yang nggak kenal dengan Pondok Arum. Jadi kalau orang masuk ke sini tuh apa ya mungkin dulunya itu hanya pejabat datang itu ketika banjir, tapi sekarang alhamdulillah semenjak adanya KWT Anturium ini luar biasa, pejabat-pejabat sering datang ke sini dan kami merasa apa ya, senang gitu. Ininya pertama kita mengurangi anggaran belanja ya. Jadi ibu-ibu biar menanam sayuran di rumah dan bisa mengurangi anggaran belanja. Yang tadinya kita mau menyayur sayur kangkung, kita udah nanam di rumah. Cabai, tomat, kemudian apalagi bawang merah, mereka nanam di rumah. Jadi mengurangi anggaran belanja. Terus sayuran-sayuran yang kita tanam di rumah atau di pekarangan rumah itu lebih sehat. Karena kita pakai pupuknya pupuk organik. Harapannya sih kita itu ibu-ibu rumah tangga ya, daripada kita ngobrol-ngobrol kan, lebih baik ya kita nanamlah di pekarangan untuk konsumsi keluarga kita, karena sayuran-sayuran itu kan sehat ya yang ditanam di pekarangan. Jadi harapannya juga bagi kelompok wanita tani yang ada di Kota Tangerang itu terus memotivasi warganya untuk menanam sayuran di pekarangan.